Shalom, selamat datang di artikel View. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Ariel Wibowo, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Untuk teman pekerja yang jauh perantau dalam negeri atau di luar negeri, yang jauh dari keluarganya seperti admin, semoga kalian semuanya dilindungi dan diselamatkan dalam pekerjaan masing-masing. Dan untuk sahabatku yang bersama keluarganya, semoga kalian sehat selalu dalam lindungannya. Amin. Episode 90, kisah seorang CEO muda yang berpura-pura culun. Di kantor Harry, Ariel duduk di sofa, dan Harry berdiri gemetar ke samping. "Saudara Ariel, mengapa kamu di sini?" Harry bertanya. 3 tahun yang lalu, dia hanya sampah. Ariel menemukannya dan memberinya kesempatan untuk mencapai apa yang dia raih hari ini. Meskipun Harry sudah memiliki kontak di tangan, dia masih tidak berani memperlakukan Ariel dengan enteng, karena dia tahu itu. Ariel bisa memberinya semua ini, dan Ariel juga bisa mengambilnya kembali. "Hari ini aku menemani istriku ke reuni kelas, dan aku datang untuk menemuimu. Aku belum melihatmu selama 3 tahun, dan aku khawatir kamu akan melupakanku," kata Ariel sambil tersenyum. Mendengar ini, Harry panik dan berkata dengan cepat, "Saudara Ariel, bagaimana saya bisa melupakan Anda? Melupakan nama mamamu itu tidak mungkin untuk melupakan kebaikan saudara Ariel kepada saya. Yang aneh, saya bisa memberikannya kepada Anda, dan aku bisa mendapatkannya kembali, tahukah kamu?" kata Ariel. Harry terkejut, bagaimana dia bisa tiba-tiba mengatakan hal seperti itu. "Saudara Ariel, apakah ada yang salah denganku?" Harry bertanya dengan gugup. Ariel menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak ada yang salah, saya hanya ingin mengingatkan kamu bahwa saya tidak ingin mengubur kebaikan yang saya kasih 3 tahun lalu, dan akhirnya kamu akan menghancurkannya sendiri. Saudara Ariel, silakan beristirahat, yakinlah, aku akan terus melayani Tuhan dalam hidup ini. Tidak akan pernah ada keluhan." Harry menundukkan kepalanya dan berkata, "Ngomong-ngomong, kamu punya keponakan bernama Lukas, kan?" Ariel bertanya. Berbicara tentang Lukas, Harry menunjukkan senyum di wajahnya dan berkata, "Lukas memang keponakan saya, tetapi saya membesarkannya sebagai putra saya sendiri. Karena saya tidak punya anak, saya harus membiarkan dia menggantikan saya di masa depan. Apakah kamu mengatakan kepadanya untuk menjadi pria terkenal?" Mendengar pertanyaan ini, Harry akhirnya menyadari ada yang tidak beres. Sebelum Lukas datang kepadanya untuk meminjam seseorang, Ariel tiba-tiba menyebut Lukas. Mungkinkah ada kontradiksi di antara mereka? "Saudara Ariel, apakah sesuatu terjadi?" Harry bertanya seolah berjalan di atas es tipis. Jika kontradiksi Lukas benar-benar dengan Ariel, itu akan berakhir. Orang-orangnya mendapat masalah, dan Ariel ada di kantornya lagi. Harry tidak berani memikirkan apa yang terjadi di aula sekarang. "Istri keponakanmu agak kontradiktif dengan istriku, itu bukan masalah besar, aku mengingatkan kamu, aku tidak ingin terlalu berisik," kata Ariel. Kalimat ini, seperti badai petir, hampir meledakkan Harry ke tanah. Sialan, Lukas hanya mengatakan bahwa dia memiliki konflik dengan teman sekelasnya, tetapi dia tidak berbicara tentang siapa teman sekelas ini. Jika Harry tahu bahwa itu adalah Kauri dan memberinya 100 empedu macan tutul, dia tidak akan berani membiarkan orang menyusahkan Kauri. Harry hanya merasa bahwa kakinya lemah, dan dahinya berkeringat dingin. Dia dengan cepat berkata, "Saudara Ariel, mari kita pergi ke lobi dan melihat-lihat." Melihat Harry sangat panik, Ariel mengerutkan kening dan bertanya, "Bagaimana bisa kembali?" "Biarkan aku saja, yang baru saja mengirim beberapa orang ke lobi." Harry merasa langit berputar, matanya menjadi hitam. Jika sesuatu terjadi, dia tidak bisa menanggung konsekuensinya. Ariel berdiri dan berjalan keluar dari kantor tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Meskipun kaki Harry lemah, dia tidak bisa menanggung konsekuensinya. Tapi masih dekat di belakang Ariel. Di aula, wajah Kauri bengkak, dan sudut mulutnya dipenuhi darah yang mengejutkan.
Lucy dipaksa berlutut di tanah oleh Siska. Teman-teman sekelas itu melihat adegan ini, meskipun mereka merasa bahwa Siska telah melakukan sesuatu sedikit terlalu berlebihan, tapi mereka tidak berani mengatakan kata yang baik untuk Kaori dan Lucy, karena mereka takut. Mengapa tidak? Bukankah orang yang tidak berguna itu kembali? Dengan dia, kamu juga dapat membantu Kaori. Siapa tahu kalau dia melarikan diri, terkenal tidak berguna, bahkan jika dia ada di sana, ia tidak dapat mengelola masalah ini. Paman Lukas adalah bos di sini. Hei, kali ini Kaori dapat dianggap sepenuhnya disiksa. Teman-teman sekelas menghela nafas tak tertandingi. Tetapi memikirkan Ariel, mereka merasa bahwa tidak ada perbedaan antara kehadiran dan ketidakhadiran Ariel. Mungkinkah Ariel bisa menghentikan ini dan berurusan dengan Lukas ketika dia kembali? Konyol. Jika Ariel memiliki kemampuan ini, bagaimana mungkin dia jadi sampah Bandung yang terkenal? Kaori, aku ingin kamu berlutut. Siska telah mengatakan ini kepada Kaori lebih dari sekali. Kaori mengangkat kepalanya dengan keras kepala, dan berkata dengan tidak jelas, jangan pikir aku mau. Siska tahu bahwa Harry memperlakukan Lukas sebagai putranya, jadi dia tidak takut terjadi kesalahan. Selama Harry membantunya menyeka pantatnya, dia akan aman. Meraih rambut Kaori, menariknya dengan paksa, dia berkata dengan suara dingin, percaya atau tidak, aku akan membiarkan mereka memperbaikimu di tempat. Bukankah kamu tidak bersalah? Biarkan semua teman sekelas melihat sisi bergejolakmu, bagaimana? Lepaskan dia. Ada kemarahan yang keras di aula. Ketika Ariel melihat keadaan Kaori, matanya langsung memerah, dan dia bergegas ke depan. Dua bajingan yang memegang Kaori dipukul di bagian kepala oleh Ariel. Seperti lumpur yang jatuh ke tanah, hidup dan mati tidak menentu. Ariel dengan gemetar memeluk Kaori, melihat luka di wajah Kaori, niat membunuh yang tak terbendung menyebar ke seluruh aula. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu terluka? Ariel bertanya dengan lembut. Setelah melihat Ariel kembali, Kaori merasa lega. Dengan senyum di wajahnya berkata, tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Ariel menarik napas dalam-dalam. Dua penjahat lainnya melihat orang-orang mereka dipukuli, dan mereka ingin memberi Ariel pelajaran. Ariel menjaga Kaori di belakangnya, dan berkata dengan dingin, dua sampah, pergilah ke neraka. Setelah ledakan, Ariel meninju bangku dan hancur, angin tinju berlanjut, dan kecepatan tinjunya tetap meledak. Pria itu berteriak kesakitan, membalas dan terlempar keluar. Orang yang tersisa hanya sesaat, setelah Ariel memukul dengan memakai bangku di tangannya, dia menghancurkan bangku itu di kepala preman, darah berceceran, desis, mendesis. Semua teman sekelas yang melihat adegan ini, terlepas dari pria atau wanita, menarik napas, kulit kepala mereka mati rasa. Dia sangat kejam. Apakah dia benar-benar tidak berguna? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Mereka tidak bisa berkata. Itu terlalu kuat. Ketika teman sekelasnya menghela nafas dan terkejut, Lukas tidak mengatakan apa-apa takut, tetapi malah menatap Ariel sambil tersenyum. Bahkan orang-orang dari pamannya berani dia lawan, benar-benar nekat. Ariel, saya tidak berharap kamu menjadi orang yang boros, tetapi apakah kamu tahu ini wilayah siapa? Kamu membuat masalah di sini, jadi kamu tidak bisa pergi hidup-hidup hari ini. Ketika Lukas mengatakan ini, dia tidak punya apa-apa, ide untuk pergi ke pintu masuk aula Harry. Dia sangat ketakutan sehingga dia jatuh di tanah. Ariel berlari ke depan Lukas tanpa mengatakan apa-apa. Dia sangat marah, melompat, lututnya mengenai dagu Lukas. Lukas menyemprotkan kabut berdarah, dan meludahkan beberapa gigi yang patah berturut-turut. Kamu berani memukulku. Lukas berkata kepada Ariel, menutupi mulutnya dengan ngeri. Kamu tidak berguna, kamu berani memukul suamiku. Siska bergegas ke Ariel seperti wanita gila, mengangkat tinjunya dan memukul Ariel. Ariel mengangkat tangannya dan menarik rambut Siska, dan berkata dengan dingin,
saya tidak pernah memukul seorang wanita, tetapi hari ini tidak terkecuali. Setelah berbicara, Ariel menendang dada Siska. Tabrakan yang kuat membuat Siska harus mundur, tetapi Ariel masih menarik rambutnya saat ini. Rambut Siska sedikit tercabut. Teman-teman sekelas itu sudah tercengang, dan tidak ada yang mengira Ariel akan menjadi semakin kejam. Bahkan Lukas dan Siska tidak membiarkannya pergi. Anda harus tahu bahwa mereka berdua adalah kerabat dekat Harry. Ariel memukul mereka berdua seperti ini, bisakah Harry melepaskannya? Ariel, hentikan, Paman Lukas adalah Harry. Masalahnya serius dan kamu tidak bisa menyelamatkan Kauri. Ya, kamu harus membawa Kauri dengan cepat. Ketika Harry datang, kamu tidak bisa pergi lagi. Kauri, kamu juga masih diam, belum lari. Kauri mendengar kata-kata ini, baru saja siap untuk bangun. Ariel berbalik dan berkata, duduk dan istirahat, ini akan terjadi hari ini, aku harus menyelesaikannya. Setelah Kauri linglung, dia duduk lagi. Lucy berjalan ke sisi Kauri, dan sangat terluka, dia menatap mata Ariel saat ini, penuh kegilaan. Ini adalah pria sebenarnya, pria sejati, mampu putus asa untuk seorang wanita. Kau benar-benar tidak tahu baik atau buruk, begitu sombong, lihat apa yang kamu lakukan nanti. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa melawan Harry dengan beberapa orang? Belum melihat tidak berguna di dunia. Jika kamu tidak mengerti, lihat saja. Tutup mulutmu, kamu menyakiti Kauri. Beberapa teman sekelas laki-laki berkata kepada Ariel dengan marah, bertanya-tanya apa gunanya disebut kecerobohan. Harry ada di sini, apakah dia akan melarikan diri? Bersambung.